Ya, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah sudah install semua examnya? Exam sudah download bootstrapnya? Belum? Ya, apa yang jadi masalah ini? Kenapa belum di download? Tadi tahu? Saya tidak susah sebenarnya. Bootstrap admin misalnya toh, atau kalau mau lebih jelas itu template, template bootstrap. Nah ini ada banyak nih. Nah ini ada ini. Nah, bisa klik kanan saja, kemudian nah ini sudah ada nih kalau saya download ini. Ya. Nah, daripada saya lama mendownload. Nah, ini ada template saya sudah download ini. Nah, ini saya ambil contoh saja ini ya. Nah, ini saya copy, kemudian atau coba lihat dulu ini. Nah, begini tampilannya. Oh. Begini tampilannya. Nah, bayangkan kalau kita sendiri yang buat seperti ini. Nah, setelah kita download, maka selanjutnya kita mau ubah menjadi versi PHP-nya. Nah, tentu kita harus install dulu examnya. Sudah install semua examnya. Nah, ini tadi template yang saya sudah download, saya masukkan di sini. Saya masukkan di examnya. Kemudian masuk di htdoc-nya. Nah, di sini saya coba misalnya web Undipa ya. Nah, ini foldernya. Nah, pada saat dijalankan aplikasinya, tentu kita buka di sini localhost ya. Localhost kemudian web Undipa. Nah, tadi kan langsung diklik di salah satu filenya toh. Nah, sekarang kita harus panggil localhost-nya. Kemudian apa nama foldernya? Yang di htdoc. Nah, seperti itu. Ini sementara masih di copy. Nah, ini. Jadi ini saya tidak klik tadi salah satu filenya, tapi saya langsung panggil nama foldernya. Kira-kira bisa dipahami? Itu? Nah, ini sebaiknya itu ya template seperti ini sebaiknya kita harus pisahkan filenya. Misalnya ini adalah foldernya, kemudian ini adalah kontennya, yang dimana kita bisa menginput nilai data maksudnya, kemudian kita juga bisa menampilkan data, ya. Kemudian juga kita pisahkan filenya untuk foldernya, ya, yang dibawanya ini. Kenapa harus dipisahkan? Karena kemungkinan header ini akan selalu berulang kita panggil. Akan selalu berulang skripnya, makanya sebaiknya dipisahkan, ya.
Bisa dipahami? Ya, sebagai contoh ya, saya langsung terapkan saja. Ya. Web Undipa, mana tadi? Web Undipa ini. Ya, saya mau pisahkan misalnya ya, tentu saya buat dulu file index.php-nya ya. Ya. Kemudian saya buat lagi, jadi bukan lagi HTML ya, tapi nama filenya itu adalah PHP ya. Saya buat file PHP-nya, indeksnya ya. Kemudian saya pisahkan juga header-nya. Ya, header.php ya. Juga saya pisahkan satu file foldernya. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, selanjutnya apa kira-kira scriptnya dari header? Nah, di sini kita bisa lihat di index.html-nya, kita bisa lihat di sini yang mana kira-kira bisa dijadikan sebagai header. Nah, ini kalau scriptnya ini kalian tinggal hapus saja ini kalau tidak dibutuhkan. Contoh misalnya ya, saya tidak butuhkan G ini misalnya, tidak butuh G ini misalnya toh. Atau mungkin saya tidak butuhkan dashboard ini. Ya, bisa masuk di sini saja ya. Kita masuk di sini scriptnya dulu. Atau saya copy dulu ya. Saya copy dulu semua ini. Kemudian saya copy di index. Ya, jadi indeks ini artinya pada saat dijalankan aplikasinya, pada saat kita panggil foldernya ini, maka indeksnya yang pertama kali dieksekusi. Ya. Nah, selanjutnya saya pisahkan headernya ya. Saya coba cari di sini header. Jangan pusing dengan skrip seperti ini ya. Karena ini HTML ini tidak sensitif, tidak anu Ji. Tidak apa? Sensitif Ji. Tidak Ji, yang masalah itu kalau PHP-nya. Kalau ini tidak Ji. Jadi jangan pusing dengan hal ini ya. Ya, coba saya pisahkan ini headernya. Ya, terlalu banyak skripnya ini kalau kita tidak hapus memang ini. Ya, anggaplah ini yang mau saya jadikan header ya. Nah, coba kalau saya jalankan ini. Nah, pasti tidak sesuai toh. Kenapa kira-kira ini? Ada yang bisa jawab ini? Ya. Karena di file index ini saya sudah hapus skripnya. Script headernya. Yang di mana headernya itu ada beberapa di sini pemanggilan sebuah file, ya. Nah, di sini ada asetnya kita panggil, ya. Semua file yang ada di folder tadi, ya, yang ada di sini, ini tidak terpanggil. Nah, bagaimana caranya kita panggil headernya? Nah, caranya itu, ya, kita tinggal masukkan PHP-nya di sini, PHP, ya. Nah, kita tinggal panggil include, kita panggil file apanya yang kita panggil di sini? Header ya. Nah, file header yang kita panggil. Coba kalau saya jalankan ya. Nah, ini. Toh? Terpanggil toh? Karena saya panggil nama file headernya. Ya, selanjutnya. Ya, tadi headernya juga, foldernya saya sudah ubah juga ya. Oh, ini belum ya.
Saya mau pisahkan juga foldernya ya. Saya mau pisahkan ini. Yang paling bawah ini saya simpan di sini. Nah, ini juga kita harus panggil juga dengan script PHP-nya. Include PHP. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita panggil ini maka kita juga panggil ini scriptnya yang ada di folder, file folder. Ya, kira-kira bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita masih main di Bootstrap ini. Nah, kita belum masuk secara luas itu terkait dengan PHP-nya. Tapi saya berusaha saya bisa mungkin bagaimana membuat sebuah PHP yang sederhana mungkin ya. Nah ini, coba misalnya kalau saya mau hapus ini, saya tidak butuhkan misalnya semua ini ya. Kita bisa copy saja ini, kemudian cari misalnya di, anggaplah misalnya scriptnya ada di index. Oh, tidak ada di folder header ya, ada di header. Nah ini. Nah, ini kita bisa hapus saja. Nah, kita hapus saja ini karena kita tidak butuhkan ini. Coba kita lihat lagi. Nah, hilang toh. Jadi sebaiknya kalau tidak dibutuhkan, kurangi saja skripnya. Saya hapus lagi ya supaya lebih paham lagi. Nah ini, saya hapus saja semua ini. Ini tidak digunakan misalnya ya. Saya tidak terlalu banyak skripnya. Nah ini, sudah mulai berkurang toh. Apalagi kira-kira yang untuk selanjutnya silakan mainkan saja template-nya yang sesuai kalian download. Sekarang saya mau buat sebuah database dan saya akan koneksikan ini template ya, template yang kalian nantinya download dengan database. Kita koneksikan dengan database-nya. Tentu pertama itu kita harus buatkan sebuah file koneksi ya. Di sini saya buat file koneksi.php. Jadi ingat semua ekstensinya itu harus PHP ya, karena ini sudah bahasa PHP bukan lagi HTML ya. Nah pertama tentu kita harus buat dulu database-nya ya. Misalnya saya buat database di sini db web undipa. Inilah nama database-nya. Nah, kemudian di dalam database itu ada tabel. Jadi ingat database itu cuma satu saja ya. Nah, di dalam database itu ya bisa lebih dari satu tabel. Misalnya saya buat tabel mahasiswa. Kemudian di sini saya tentukan field-nya ya atau atributnya. Nah, di sini misalnya NIM ya. Kemudian nama. Di sini alamat ya. Nah, ini kalian bisa kembangkan ini. Bisa lebih 4, 3, 5 dan seterusnya ya. Di sini saya tentukan 6 ya. Kemudian varchar ya, nama itu bisa saja dalam bentuk karakter ya. Kemudian alamat ini saya berikan teks ya. Ya. Kemudian selanjutnya di sini saya berikan sebagai primary key ya. NIM itu sebagai primary key. Oke, saya save ya. Nah, sekarang sudah tercipta satu tabel ya. Nah, seperti itu ya. Ya, ini saya mau copy nih. Saya mau koneksikan database-nya ini. Ya, saya simpan di sini saya dulu. Kemudian saya cari satu script supaya lebih cepat sedikit ya. Script koneksi.
Ini ya. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi ini script koneksinya. Artinya kita koneksikan antara database-nya dengan template tadi yang kita buat. Ya, template ini yang kita buat. Nah, di sini ingat, ini harus menggunakan localhost ya. Ya, beberapa juga domain atau server yang menyiapkan itu biasanya dia menggunakan localhost juga. Ya. Kemudian root. Biasa dibuka app serve di database MySQL di atas lantai 3, lab. Itu biasanya dia minta root toh. Nah, kalau exam itu biasanya langsung di. Tapi pada saat kita koneksikan kita harus panggil ini root. Jadi ingat apa fungsi dari koneksi PHP-nya ini? Ada yang bisa tahu kenapa harus dibuatkan satu file koneksi? Ada yang bisa jawab? Ya, agar tidak berulang. Toh? Misalnya begini ya, misalnya anggap ada 10 file itu di dalam file itu terdapat membutuhkan sebuah koneksi database misalnya. Maka tentu kalau kita tidak buatkan sebuah file koneksi, maka akan dibuat terus koneksinya ini. Nah, itu kan menjadi masalah ya. Itu yang menjadi masalah kalau misalnya kita hosting misalnya filenya. Webnya kita hosting. Akan jadi masalah kalau kita tidak buatkan sebuah file koneksi. Maka kita harus ubah terus. Nah, kalau misalnya kita buatkan dalam satu file, maka cukup ini saja yang kita ubah. Ya, nanti kita lihat buktikan ya. Kita buktikan sebentar bagaimana prosesnya sebenarnya itu. Ya. Nah, selesai koneksinya ya. Koneksi selesai. Nah, sekarang saya lanjutkan ya. Saya mau menyimpan data ya dari sini. Apa yang saya input di sini itu akan tersimpan ke dalam database. Ya. Nah, di sini. Caranya cukup mudah. Di sini ya, misalnya saya butuhkan sebuah form input. Ya, misalnya ini. Artinya begini, ketika misalnya saya ingin menyimpan data, maka tentu saya butuhkan script seperti ini. Caranya seperti apa? Kita tinggal cari ini. Perhatikan di atas ini. Itu ada di folder pack. Kemudian ada form, kemudian nama filenya adalah general, ya. Nah, coba kita lihat di sini. Dia ada di pack ya tadi, kemudian form, kemudian general. Nah, ini. Tinggal kita ambil script ininya. Ya, kita ambil misalnya kalau tadi untuk lebih mudahnya cari seperti ini saja. Bisa kita cari seperti ini saja. Lebih cepat ya. Copy kemudian ya arahkan ini. Nah, ini. Dia ada di sini ya. Nah, ini kita copy saja. Oke, copy sampai di sini saya dulu. Kemudian saya buat satu file lagi ya. Misalnya mahasiswa.php ya. Nah, ini. Nah, bagaimana caranya ini? Ya, tentu kita masuk di headernya ya. Misalnya di sini di headernya, maksudnya begini. Kalau misalnya nantinya saya klik form ini, kemudian saya klik general misalnya atau mahasiswa, saya ubah nanti di sini misalnya mahasiswa, maka dia akan panggil itu script mahasiswa.php. Contoh misalnya ya. Di header itu saya rubah menjadi kalau tadi form ya. Kita masuk di form. Sebenarnya kalau template ini tidak susah aja sebenarnya ini. Penting kaca-kaca saja kalau ini. Hapus saja ini yang tidak penting semua ini.
Saya kita tidak butuhkan ya. Kalau tadi form. Ini dia form ya. Saya ubah menjadi mahasiswa. Master di sini ya. Kita hapus ini sebagian juga ini, supaya tidak lebih banyak. Nah, di sini saya rubah menjadi apa kira-kira di sini? Mahasiswa ya. Mahasiswa.php. Ini yang saya mau panggil nama filenya. Ini yang saya buat. Saya mau panggil filenya ini. Nah, seperti ini. Coba saya refresh dulu ya. Nah, ini ya. Master. Mana tadi? Master. Bilang kiri. Oh, dia ternyata dalam sini. Sebentar ya. Ada yang salah headernya ya. Master. Toh? Saya klik mahasiswa. Nah, ini sebenarnya yang tampil. Nah, bagaimana caranya supaya menyesuaikan sama tadi template semula? Kita harus panggil ini. Ya. Kita harus panggil headernya. Kita harus panggil kembali ini. Nah, ini. Nah, seperti ini, toh? Sudah ada gambarannya. Kenapa kita harus buat satu file header dan foldernya? Supaya scriptnya tidak berulang ya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika saya simpan ini, ketika misalnya saya masukkan nilainya ini, maka dia akan tersimpan ke dalam database. Ya. Pertama tentu kita harus ubah dulu ini. Ya, kita ubah dulu di mahasiswa. Di sini saya ubah misalnya menjadi NIM ya, supaya mudah untuk dipahami. Ternyata oh kita mau menginput NIM ya. Nah, di sini juga harus menggunakan kalau misalnya dia dalam bentuk teks, maka berikan tipenya dalam bentuk teks ya. Kalau misalnya dia paspor ya, berikan dia paspor. Ya, misalnya nama. Ya. Ini juga misalnya ya kita hapus saja ini karena kita tidak gunakan ini. Sama dengan ini. Ya, di sini alamat ya. Jadi ingat setiap komponen itu harus ada name-nya ya. Harus ada name-nya. Karena nantinya ini yang kita panggil ya. Name misalnya namanya adalah NIM. Kemudian ya di sini nama. Ini juga harus ada name-nya. Alamat. Ya, jadi semua komponen itu harus ada name-nya. Sama dengan ini. Ya, untuk simpannya. Misalnya simpan. Nah, ini. Jadi setiap komponen ini ya, setiap komponen ini harus ada name-nya. Ini ya, harus ada name-nya. Ini juga simpan, harus ada name-nya. Ya. Nanti kita lihat seperti apa kegunaan dari name itu. Selanjutnya saya mau rubah dulu ini ya. Di dalam ini supaya pengguna lebih mudah memahami aplikasi yang kita buat, maka ubah di apakah namanya flash foldernya ya. Ya. Kemudian nama. Kemudian ini NIM-nya. Ya.
Selanjutnya, ketika kita sudah buatkan name-nya, semua komponen itu, maka selanjutnya kita tinggal, ya, kita harus panggil dulu ini koneksinya. Nah, untuk lebih mudah, saya kira mungkin saya copy saya dulu ini yang saya sudah buat supaya lebih cepat. Nah, ini juga untuk formnya itu harus ada ID-nya ya. Misalnya ID-nya adalah form 1, namanya adalah name-nya adalah form 1, kemudian metodenya itu harus namanya adalah post. Ya, jadi kalau kita ingin mengirim sebuah data, maka kita berikan post. Kemudian actionnya itu harus, kalau misalnya dia mengarah ke file yang lain, maka berikan nama filenya di sini. Tapi kalau misalnya filenya dalam satu file saja, misalnya di sini juga, ya, maksudnya perintah query simpannya, maka kosongkan saja. Bisa dipahami saya? Iya. Contoh misalnya ya. Ya ini. Nah ini. Nah, ini perintah simpannya ini. Bagaimana prosesnya ini? Nah, di sini tentu kita harus buat dulu koneksinya. Ya. Jadi kita harus buat dulu file koneksinya, kemudian kita panggil name simpannya, post simpannya yang tadi kita buat. Ini. Yang ini ya. Ini name-nya ini, saya mau panggil ini. Nah, ini dia. Ya, name simpan. Artinya ketika disimpan maka dia akan mengarahkan di sini. Apa nilainya di dalam simpan ini? Yaitu terdapat sebuah query yang dimana tentu kita harus buatkan dulu deklarasi variabelnya. Misalnya saya buat sebuah variabel name, ya. Kemudian post. Kira-kira post ini dari mana ini? Dari name-nya tadi yang kita buat. Dari sini ya. Dari sini name-nya. Ini ya, name-nya. Bisa dipahami? Bukan dari database, nah. Jangan sampai ada yang bilang ini dari database. Bukan dari sini ya. Bukan di sini. Ya, itu dari komponennya, name komponennya. Nah, begitu juga dengan nama, alamat, ya. Nah, kemudian selanjutnya saya mau buat sebuah perintah query simpan, ya, yang artinya menambahkan atau menciptakan sebuah data, ya, menyimpan sebuah data ke dalam tabel mahasiswa. Kemudian dengan nama filenya. Nah, ini baru filenya dari tabel mahasiswa. Dari sini ya. Iya. Ya. Kemudian dengan nilai yang akan disimpan itu dari, ya, variabel name. Ya. Yang maksudnya ketika kita menyimpan, kita masukkan sebuah nilai di sini, maka dia akan tersimpan ke dalam variabel ini ya. Ke dalam post ini. Sehingga pada saat kita melakukan proses simpan, kita ingin mengisi nilai ke dalam field ini, maka kita tinggal panggil saja nama variabelnya. Begitu juga dengan nama, alamat, ya. Nah, di sini ada yang saya lupa di sini. Ini dari mana ini? Ada yang tahu ini? Kira-kira dari mana DB mahasiswa ini? DB, variabel DB ini dari mana? Itu dari tabel mana? Koneksi ya. Ini dari tabel koneksi. Makanya itu variabel itu adalah sebuah untuk menyimpan sebuah nilai. Artinya kalau kita panggil DB mahasiswa ini, kita panggil ini, nilai ini yang kita panggil. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ya, ini yang saya maksud tadi. Ketika kita tidak buatkan sebuah file koneksi, maka di sini kita harus buatkan lagi
perintah seperti ini. Perintah ini. Kita harus buat lagi seperti ini. Ya. Bisa dipahami? Sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Sederhana gitu. Coba kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi nih? Berhasil tidak disimpan? Kita buktikan ya. Nah, cukup sederhana toh, menyimpan data toh. Sedikit script yang dibutuhkan. Yang banyak codingnya itu adalah template-nya. Tapi itu kan jauh usah kalian pahami. Yang jelas kalian pahami itu, oh ternyata ini fungsinya. Toh? Nah, yang penting kalian pahami itu adalah perintah PHP-nya. Cukup sedikit. Ini yang saya maksud ini. Sekitar 10 baris. Ini saja kalian kuasai ini. Selanjutnya, bagaimana cara menampilkan satu lagi ya, bagaimana cara menampilkan datanya. Ini saya mau tampilkan ini di sini misalnya ya. Saya mau tampilkan data di sini. Tabelnya dalam bentuk tabel. Ya. Caranya itu seperti ini. Kita lihat di sini di template-nya, di bootstrap-nya, kira-kira mana di sini yang terdapat script tabel. Ya. Nah, ini. Nah ini. Ini ada script tabelnya. Sebaiknya kalau cari script tabel, kita cari saja yang lengkap. Misalnya ini kita bisa konversi menjadi Excel, kita bisa konversi menjadi PDF, dan kita bisa langsung print, ya. Maka ambil saja scriptnya ini. Caranya cukup mudah. Nah, kita tinggal copy ini, kemudian dia berada di mana filenya, di pack, kemudian table, kemudian nama filenya adalah file data. Ya, kita lihat ya, kira-kira di mana. Kemudian tab table ya, kemudian data. Ya, kita, ini, toh? Nah ini dia scriptnya. Kita tinggal copy ini. Ya, ini saja yang di copy. Kemudian kita masukkan, ya kita masukkan di sini ya. Kita tutup dulu, karena ada beberapa div yang dibuka tadi di atas. Rapi kelihatan. Ya. Kita tutup juga ini tabelnya. Ya. Nah ini ya. Nah, kita kembali di sini. Nah, ini kan sudah ada tabelnya toh. Nah, bagaimana caranya saya mau tampilkan datanya itu? Tentu dibutuhkan sebuah perintah query toh. Nah. Kita butuhkan sebuah perintah query. Ya. Di sini saya ambil lagi satu script query-nya supaya lebih cepat. Ya, saya tinggal panggil ini. Saya tinggal buatkan ini query-nya. Di sini ya. Nah ini. Kemudian saya tutup ya satu dulu. Satu script. Cepat. Nah ini. Nah ini. Ini datanya toh, sederhana gitu. Saya yakin kalau kalian download sebuah program di internet, di Google, maka pasti akan sulit sekali skripnya. Kalau kalian ikuti skrip ini, saya kira pasti kalian bisa lulus. Karena sederhana sekali. Tidak terlalu banyak skripnya. Kita bisa menampilkan data, kita bisa menyimpan data, cukup sederhana.
Sama kalau misalnya kalian cari apa namanya joki, pasti lebih apalagi banyak sekali skrip PHP-nya pasti. Kalau saya cukup sederhana, ya. Yang penting mainkan saja template bootstrap-nya, kemudian masukkan di perintah query-nya, selesai. Sama dengan ini. Saya kasih penjelasan sedikit ini ya. Di sini saya buat sebuah variabel query, ya. Ingat variabel itu adalah tempat menyimpan nilai ya. Kemudian di sini MySQL query. Karena di sini terdapat sebuah query ya. Artinya masih ingat ini select bintang. Masih ingat? Ya, memilih semua field yang ada di tabel mahasiswa. Artinya kita bisa semua tampilkan fieldnya. Nah, kemudian di sini terjadi sebuah perulangan. Kenapa harus menggunakan perulangan? Karena bisa saja di tabel mahasiswa ini bisa lebih dari satu data. Bisa saja 1000, bisa saja 2000. Maka kita harus ulangi untuk menampilkan secara berulang. Ya, contoh misalnya ya, saya tambahkan lagi satu data. Ya, nah ini ada 2 data. Nah ini yang berulang. Toh? Sementara ini cuma 1 kali saja. Cuma 1 kali saja yang dipanggil ini. Nah ini kan baru NIM-nya yang ditampilkan toh. Sekarang kita tampilkan juga nama. Kita tinggal copy nih. Kita panggil nama filenya. Kemudian alamatnya. Ini kan 1 kali sih saya buat ini toh. Tapi ini berulang. Dan di sini ada sebuah perulangan. Nah, kita lihat ya. Kenapa saya Nah, toh tampil datanya toh. Nah, seperti itu. Cukup sederhana. Nah, ini yang berulang. Ini kenapa MySQL Fetch Array? Karena data itu dalam bentuk array. Dalam bentuk array, data yang secara berulang itu dalam bentuk array. Maksudnya dia begini. Ini kan dalam bentuk array ini. Toh? Dia bisa 3 dimensi. Dia dalam bentuk 4 dimensi, makanya di sini array di sini. Kita menggunakan perintah MySQL array yang dimana array-nya itu nilai array-nya itu dari tabel ini, variabel query ini, yaitu nilainya adalah select bintang. Kemudian bagaimana cara menampilkan data yang ada dalam array? Ya kita tinggal panggil ini variabel datanya, kemudian nama NIM-nya. Jadi ini dia dari sini. Karena ini terdapat sebuah data dalam bentuk array, sehingga kita tinggal panggil nama variabelnya. Makanya itu ada kurung siku, tutup siku. Karena ini nilainya, nilai dari suatu array. NIM, nama, alamat. Nah ini yang berulang. Nah dalam sini yang berulang. Iya. Ada yang tidak tahu kenapa ini nomor 1? Karena ini variabel nomor ini itu diawali dengan nilai 1. Ya, maksudnya ini. Nah ini 1, 2. Jadi kalau misalnya ada data selanjutnya dia 3, 4 dan seterusnya. Sederhana toh? Cukup sederhana. Oke. Ya, saya tutup ininya.